Dengar selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Selamat siang dun sanak pendanga Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo berita daerah dalam bahasa Minang. Sari berita. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menyerahkan bantuan jo nilai total hampir 50 juta rupiah. Kota Padang Panjang berupaya mendorong percepatan penanganan pasca bencana di Jembatan Kembar. Berita daerah dalam bahasa Minang selengkapnya dibacakan Hendri. Sebagai dukungan moral bagi masyarakat nan terdampak bencana di Nagari Selari Aya, Kecamatan Palembayan, pemerintah Kota Bukit Tinggi menyerahkan bantuan jo nilai total hampir 50 juta rupiah. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kota Bukit Tinggi dipimpin Wali Kota Ramlan Nur Matias pada Kamis 4 Desember 2025 mengunjungi lokasi bencana di Nagari Selari Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dan menjadi daerah jo korban jiwa terbanyak akibat bencana banjir bandang atau galodo di Provinsi Sumatera Barat. Ramlan Nur Matias menyampaikan belasungkawa dan sadalam-dalamnya taraduk korban bencana di Nagari Selari Aya, Kecamatan Palembayan, di daerahku luluh lantak dan menimbulkan banyak korban jiwa dan bahkan di antaranya masih adonan alun ditemukan. Sebagai dukungan moral, pemerintah Kota Bukit Tinggi membawa bantuan beberapa ton bareh, sembako, perlengkapan bayi, handuk, tikar, serta kebutuhan harian lainnya, jo nilai total sebanyak 450 juta rupiah. Kondisinya memprihatinkan sekali dan Ramlan Nur Matias mengingatkan warga untuk bersabar sementara pemerintah mencarikan solusi. Presiden dan Wapres jualah ke lokasi bencana untuk mengambil langkah pemulihan. Bencanaku adalah duka bersama, bantuan alat barik jualah dikirimkan Pemko Bukit Tinggi untuk membantu pembersihan jalan dan tertutup material longsor di Kabupaten Agam. Ramlan Nur Matias menambahkan, berbagai organisasi masyarakat serta perkumpulan di Bukit Tinggi juga turut bergerak menyalurkan bantuan secara mandiri. Kemudian penyaluran bantuan akan terus didorong agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan di masyarakat terdampak bencana. Kita tentu pada sebuah pemerintah mencoba belasungkawa ya. Tentu harapan kita bagaimana ini cepat pulih ya. Kondisi masyarakat kita yang masih banyak yang belum ditemukan ya. Pada kesempatan di pemerintah daerah apa yang bisa kita perbuat lah. Karena ini bencana Sumatera Barat ya, bencana kita semua. Jadi tentu kita juga membawa ke sini ya. Itu beberapa ton beras ya, kurang sekitar 450 juta. Jadi kalau dijumlahkan uang kepada nyawali kepada masyarakat kita yang di Palembayan, ini tentu cobaan yang kita terima dan kita harus bersabar. Pemerintah tentu memikirkan, mencarikan solusi dan tentu langkah-langkah secepat mungkin yang kita harapkan supaya ada tindak lanjut daripada bagaimana pemulihan ini kembali ya. Di samping itu, sambung Ramlan Nur Matias, Pemko Bukit Tinggi juga mendata pelajar asal Kecamatan Palembayan dan bersekolah di Kota Bukit Tinggi untuk diberikan bantuan. Wali Kota memerintahkan seluruh kepala sekolah untuk segera memberikan laporan warga Palembayan dan bersekolah di Kota Bukit Tinggi. Mereka dibantu biaya pendidikan sebagai solusi untuk biaya hidupnya. Yudi Prama Agustino melaporkan. Dapur umum dan dikelola Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar salurkan lebih 2.000 bungkus nasi per hari bagi warga terdampak bencana alam di daerah itu. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Hendra Setiawan menjelaskan sebanyak 2.000 paket tersebut selain diproduksi langsung dari dapur umum sendiri, juga dipasok dari donatur dan dapur makan bergizi gratis karena secara bersamaan aktivitas sekolah sedang libur. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah paket yang disediakan di dapur umum menyesuaikan kondisi di lapangan. Pada akhir-akhir dapur umum hanya menyalurkan sekitar 1.500 bungkus nasi per hari dan sebahagiannya juga dipasok dari dukungan masyarakat.
Pemerintah Kota Padang Panjang taruh berupaya mendorong percepatan penanganan pasca bencana di kawasan Jembatan Kembar, Silayang Bawah. Berikut laporan Nofri. Upaya pencapaian penanganan pasca bencana di kawasan Jembatan Kembar Silayang Bawah mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Padang Panjang. Hal ko terlihat saat Wakil Wali Kota Padang Panjang meninjau lokasi terdampak banjir bandang baru-baru ko. Kunjungan tersebut turut didampingi Sekda Sony Brio Putra. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung tingkat kerusakan, progres evakuasi, serta kebutuhan prioritas di lapangan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra mengatakan, pemerintah kota siap mendampingi seluruh tahapan penanganan darurat, serta memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi Jobaya. Pihaknya ingin memastikan seluruh langkah penanganan berlangsung efektif. Dirinya menyebut prioritas utama saatku adalah membuka kembali akses jalan dan masih tertutup material agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali berjalan. Wakil Wali Kota menyampaikan, Pemko terus memperbarui data kerusakan dan dampak bencana seiring proses pembersihan material serta evakuasi dan masih berlangsung. Dirinya menegaskan seluruh perangkat daerah bekerja secara maksimal demi percepatan pemulihan. Komitmen arahan dari Bapak Wali Kota untuk memastikan bagaimana jalur ini sesegera mungkin bisa kita manfaatkan untuk masyarakat karena ini jalur vital untuk menghubungkan antar kabupaten kota di Sumatera Barat. Sehingga dalam hal ini kami bagaimana memastikan di lapangan ini bisa sesegera mungkin kita selesaikan. Ya, pencarian sampai detik ini masih tetap berlangsung dan kami tetap hampir tiap malam sore kita evaluasi dengan tim semuanya dan hampir seluruhnya dipimpin oleh Bapak Wali Kota beserta unsur-unsur Forkopimda dan Basarnas untuk hari ini tetap kita akan carikan korban sampai tanggap darurat selesai. Alex Saputra berharap akses jalan dapat segera dibuka. Pemko bersama BNPB, TNI, Polri, serta unsur terkait taruh bergerak hingga kondisi kembali normal. Alex Saputra menginginkan warga agar tidak memasukkan diri melewati jalur dan masih ditutup. Kondisi medan dan labil dinilai berpotensi membahayakan keselamatan. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Solo mengebut perbaikan sungai jod jalan menggunakan alat barik setelah bencana hidrometeorologi melanda daerah tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Solo, Evia Vivi Fortuna mengatakan, sejumlah alat barik dikerahkan untuk mempercepat penanganan longsor jod banjir yang terjadi di berbagai negari di daerah itu. Evia Vivi Fortuna menjalihkan upaya untuk membuka akses jalan, menormalkan aliran sungai, serta membersihkan lingkungan pemukiman warga nan terdampak. Di tengah masa tanggap darurat, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat taruh berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat via jalur alternatif. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama rombongan menyalurkan langsung bantuan logistik ke Nagari Sinuri, Jotalu, Kecamatan Talamau dengan menembus jalur alternatif menggunakan kendaraan off-road pada beberapa waktu lalu. Langkah itu diambil setelah akses utama menuju wilayah terdampak bencana terputus total akibat longsor. Bupati Pasaman Barat Yulianto menjalehan bahwa jalan utama pada titik rimbo kejahatan Kajai putus total akibat longsor beberapa hari lalu, sehingga distribusi logistik ke daerah terdampak seperti Talu, Sinuroi, Simpang Timbo Abu, Sarato Tinggam Talu sebelumnya mengalami kendala. Adapun bantuan yang disalurkan, diungkapkan Bupati Yulianto, ke wilayah Talu meliputi bare 50 kg sebanyak 10 karung dari Dinas Pangan. Sedangkan dari para donatur, bantuan terdiri AT beras 5 kg sebanyak 35 karung, air mineral 35 dus, mie instan 20 dus, sarato minyak goreng 3 dus. Sementara Dinas Kesehatan menyalurkan beras 5 kg sebanyak 20 karung, sarden 20 botol, minyak goreng 2 kardus, mie instan sampai kardus, sarato cabai giling sebanyak 3 kg. Selanjutnya bantuan dari Basnas Pasaman Barat dikatakan Yulianto, terdiri AT 30 karung bare, 10 dus mie instan, 10 tikar telur, 3 kardus minyak goreng, 50 kg gula pasir, 3 bungkus besar kopi, sarato 3 bungkus besar garam, di mana seluruh bantuan diserahkan kepada warga terdampak di titik-titik pengungsian jo lokasi banjir di Talu. Sementara disampaikan Bu Yulianto, Pemkab Pasaman Barat juga menyerahkan bantuan yang disalurkan di Pasanggiangan, terdiri AT 20 karung bare, 5 dus mie instan, 10 kg gula, 8 dus air mineral, 50 kaleng sarden, 10 paket higien kit,
10 lembar selimut, 110 lembar matras dari BPBD. Selain KTP PKK Pasaman Barat turut menyerahkan 10 karung bareh, 10 dus mie instan, 10 tikar telur, 2 kardus minyak goreng, 3 kg lado merah giling, 103 kg bawang merah sebagai dukungan kebutuhan pangan warga terdampak bencana. Pak Dan Ramil dan Bu Kajari, terima kasih dengan situasi sekarang, dengan insya Allah kebersamaan Forkopimda dan tokoh masyarakat dan dinas-dinas semuanya, perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi ikut serta membantu masyarakat dalam situasi dalam bencana ini. Terima kasih. Bupati Yulianto menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan terus memantau perkembangan situasi di Kecamatan Talamau. Jo berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan penanganan bencana berlangsung capek, serta pemulihan akses jalan dapat segera dilakukan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Universitas Negeri Padang merampungkan pendataan internal terkait sivitas akademika dan terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Data yang dikumpulkan mulai dari korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, serta rumah dan tertimbun lumpur. Berdasarkan pendataan, tercatat 349 orang sivitas akademika UNP dan terdiri dari 278 mahasiswa, 36 dosen, dan 35 tenaga kependidikan. Data tersebut menjadi dasar UNP dalam memetakan bantuan dan penggalangan solidaritas yang dilakukan melalui program UNP Peduli, termasuk menyalurkan logistik, pemetaan titik terdampak, serta pendampingan bagi mahasiswa dan membutuhkan dukungan lanjutan. Banjir bandang dan melanda Nagari Selari Ayah menyebabkan ratusan warga mengungsi, juga menimbulkan kerusakan parah pada rumah, infrastruktur, serta lahan pertanian. Informasi selengkapnya dilaporkan Irsad. Sekitar 200 lebih warga mengungsi di posko utama dan berada di SD Negeri 05 Kayu Pasak, Nagari Selari Ayah, Kecamatan Pelembayan, Kabupaten Agam. Para pengungsi terdiri dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia dan terdampak langsung bencana banjir bandang. Wali Nagari Selari Ayah, Rijal Islami, mengatakan banjir bandang itu telah menghanyutkan juga merusak sejumlah rumah warga. Selain itu, infrastruktur jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan cukup parah. Dirinya menyebut sekitar 65% area persawahan milik warga rusak akibat terjangan banjir. Kondisi itu membuat sebagian besar masyarakat terganggu perputaran ekonomi secara mendadak. Hingga kini kota tercatat 47 orang meninggal dunia akibat bencana itu. Data korban masih tarikh diperbaharui oleh tim gabungan di lapangan. Pengungsian tidak hanya berpusat di Selari Ayah, tetapi juga terdapat di 3 titik pengungsian lainnya di wilayah sekitar. Lokasi-lokasi itu menjadi tempat penampungan sementara bagi warga dan rumahnya tidak dapat ditempati. Ya Pak, terima kasih Pak. Pengungsian di posko utama bencana Galodo di Nagari Selari Ayah yaitu lebih kurang 200 lebih Pak. Jadi dampaknya yaitu yang utama banyak yang meninggal Pak, yang korban dari bencana Galodo tersebut, dan rumah hanyut dan rusak total, rusak berat, dan juga infrastruktur jalan dan juga jembatan rusak total hilang, dan juga sawah lebih kurang 65% itu rusak total. Selain kebutuhan pokok dan logistik, para pengungsi sangat membutuhkan ketersediaan air bersih. Kegiatan trauma healing bagi anak-anak pengungsi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi tekanan psikologis pasca bencana. Irsyad melaporkan. Dinas Sosial Kota Padang memastikan kebutuhan gizi para pengungsi tetap terpenuhi melalui penyediaan makanan bergizi dari dapur umum dan beroperasi sejak 27 November di posko pengungsian Akademi Maritim Sabta Muda Kota Tua. Setiap hari dapur umum menyiapkan hingga 1.200 porsi makanan untuk warga terdampak banjir dan banjir lumpur. Pekerja sosial Dinas Sosial Kota Padang Budi Sastrialdi menyampaikan bahwa pelayanan dapur umum dirancang untuk memenuhi standar kebutuhan dasar, termasuk kecukupan gizi pengungsi. Tim Tangkap Bencana RSOMH Bukit Tinggi 5 Desember 2025 tinjau Nagari Selari Ayah, Kecamatan Pelembayan, lokasi terdampak bencana di Kabupaten Agam. Berikut laporan Joni Marpeta.
Anaknya meninggal berdua, hanya serang. Tinggal jawabnya ini, mah lebih. Anak susu, ya Pak. Ayo di bawahnya anak itu di bawahnya di bawah di rumahnya. Medan balik lokasi bencana terdampak di Kabupaten Agam dilalui selama 3,5 jam lewat jalur darat, tepatnya di lokasi Jorong Tanjung dan juga Jorong Koto Alam, Nagari Salereh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan dilakukan 5 Desember 2025 dek tim siaga bencana Rumah Sakit Otak Dr. Muhammad Hatta RSOMH Bukit Tinggi dan dipimpin langsung PLT Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang Dr. Sofni Sarmen, Spesialis Anak Master Biomed, PLT Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Zaineti SKMMM, serta Kepala Instalasi Promosi Kesehatan RSOMH Bukit Tinggi, Nurse Rafdenis SKMMM, dan mewakili direksi salurkan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, serta pemberian donasi dan merupakan bagian kegiatan dilakukan pengabdian masyarakat dilakukan di RSOMH Bukit Tinggi. Dalam kegiatan itu dilakukan tim siaga bencana RSOMH Bukit Tinggi melibatkan tim medis, ID, PPNI, pegawai RSOMH Bukit Tinggi, termasuk komunitas RSOMH Motor Club RMC. Dari situasi dipantau di lapangan Talie, selain hancurnya rumah, warga dan alun diketemukan hingga kini capai 100 orang. Juga sebagian masyarakat alami penyakit kulit, ispa, pemeriksaan gigi, batuk hingga tekanan darah tidak stabil selama tinggal di pengungsian bencana nan terjadi. PLT Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSOMH Bukit Tinggi Dr. Sofni Sarmen, Spesialis Anak Master Biomed, sampaikan dalam rombongan Nanju Ikui RRI Bukit Tinggi itu sampaian bahwa pihaknya lakukan pemulihan masyarakat pasca bencana banjir dengan berikan terapi trauma healing. Dari Rumah Sakit Otak MH Bukit Tinggi memberikan bantuan kepada masyarakat yang berdampak banjir. Kami di sini dari Rumah Sakit Otak sudah menggalang bantuan-bantuan yang telah kami kumpulkan dari Vitas Hospitalia Rumah Sakit ataupun dari masyarakat-masyarakat atau dari organisasi yang lain. Kami kumpulkan sampaikan kepada masyarakat yang berdampak musibah ini, Pak. Di sini selain memberikan bantuan, kami melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di sana. Ya, kami akan membagi dua lokasi, bagian timur dan bagian pusatnya. Ada posko untuk pelayanan kesehatan. Kami juga akan melakukan yang pertama terapi pelayanan kesehatan untuk pasien. Yang kedua, kami juga akan melakukan terapi healing untuk anak-anak yang berdampak bencana banjir. Ya, untuk pemulihan. Selain bantuan, kami juga melakukan pemulihan terhadap mental dan kesehatan daripada masyarakat yang berdampak musibah ini. Juga di sisi lain, hal yang menarik selama peninjauan lokasi bencana terdapat kisah haru balita bahwa tim RSOMH Bukit Tinggi menemukan seorang balita berusia 3 tahun Salwa dan selamat bersama ayahnya, namun ibunda dan kedua kakaknya meninggal dunia di tempat kejadian akibat diterjang banjir nan cukup dahsyat. Ketika Salwa digendong Jo Kepala Instalasi Promosi Kesehatan RSOMH Bukit Tinggi, Nurse Rafdenis SKMMM, justru dirinya indah amuh lepas dari gendongan Rafdenis, justru sang balita dan ditinggal dek ibunya selama-lamanya tu dianggapnya Rafdenis sebagai ibu kandungnya ketika dalam dekapan. Kisah haru membuat tim RSOMH Bukit Tinggi terharu dan semakin bertekad untuk membantu korban bencana di lokasi kejadian. Joni Marpita mengabarkan untuk berita Ramina siang hari dari lokasi kejadian Salereng Aya, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat siang. Sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hariko. Berita daerah selanjutnya bisa didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
101 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi